Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Hadirin netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin menegaskan, ingin menginformasikan, ingin membuat pencerahan. Apa itu? Salah satunya adalah tentang Wali Songo bernama Sunan Giri. Jadi Sunan Giri ini lekat dengan Gresik. Sunan Giri di Gresik. Begitulah kira-kira hafalan kita. Ayah beliau bernama Maulana Ishak. Dan Sunan Giri ini dikenal dengan berbagai nama. Ada nama Raden Paku, ada Prabu Satmata, ada Sultan Abdul Faqih, ada pula Raden Ainul Yakin, dan mempunyai nama pula Joko Samudro. Masya Allah. Ini beliau Sunan Giri ini Wali Songo yang mendakwahkan Islam zaman dulu di Pulau Jawa. Apakah beliau masih berketurunan kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya. Tetapi kok namanya Joko Samudra? Itulah Wali Songo. Wali Songo itu berbaur menjadi warga Nusantara, mengganti namanya, mengganti pakaiannya, bahkan beristrikan orang Nusantara. Itulah bedanya Wali Songo dengan Ba'alawi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara ini data yang kita pakai, yang dipakai oleh seluruh muslim Nusantara, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli agama, adalah data versi Ba'alawi. Karena merekalah yang mengklaim, yang mempunyai kuasa atas sejarah. Jadi orang-orang sudah sekitar 100 tahunan buta sejarah. Karena apa? Karena dikuasai oleh Ba'alawi. Salah satunya yang mereka kuasai adalah data Wali Songo yang diklaim hampir seluruhnya adalah keluarga Ba'alawi dari Azmat Khan itu. Videonya sudah dibahas bagaimana tidak bisa dipercayanya Azmat Khan itu ketika didatangi oleh para terah Wali Songo ke India sana. Maka kemunculan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ini memporak-porandakan semuanya, termasuk data-data sejarah yang selama ini dikuasai dan dimanipulasi oleh Ba'alawi. Semuanya ambiar. Kenapa? Karena diobrak-abrik oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani bersama pasukannya dari terah Wali Songo mengamuk. Mencari jati diri, mencari kebenaran. Dan alhamdulillah di tahun-tahun ini semuanya terkuak, terbuka kotak Pandoranya itu. Termasuk diantaranya adalah sejarah-sejarah Wali Songo yang mereka klaim Ba'alawi. Ini masalah penentuan nasib sendiri. Terah Wali Songo tidak mau diatur-atur oleh terah lain, apalagi Ba'alawi. Anak-anak keturunan Wali Songo berhak mengetahui sejarahnya sendiri, menentukan jalan sejarahnya sendiri. Betul? Jadi ini hak menentukan. Setelah sekian lama anak cucu Wali Songo dianaktirikan, dipinggirkan, dimanipulasi, maka sekarang tiba saatnya membuka diri, merdeka, dan mengetahui nasabnya sendiri. Satu persatu terah Wali Songo sudah menemukan jalur keturunan leluhurnya. Dan ternyata semuanya tidak tersambung kepada Ba'alawi. Dan ternyata ditemukan fakta bahwa mereka bukan bagian dari Ba'alawi. Berbeda dengan Ba'alawi. Oh, ternyata
Pantas saja wataknya berbeda, sikapnya berbeda, wajah-wajahnya pun berbeda. Oh, ternyata berbeda pula keturunannya. Alhamdulillah. Jadi ternyata Wali Songo ini beda kakek, beda turunan dengan Pak Alawi. Wali Songo adalah keturunan Musa Al-Kazim, sementara Pak Alawi adalah keturunan Alwi bin Muhammad bin Ubaidillah. Musa Al-Kazim adalah valid, resmi, sahih, berketurunan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara Ubaidillah diragukan, tidak sahih, tidak valid. Jadi selamat tinggal Pak Alawi. Salah satu Wali Songo yang masih kekeh diklaim oleh Pak Alawi sebagai keluarganya adalah Sunan Giri ini. Boleh kita cek di seluruh media-media online, bahkan mungkin buku-buku yang beredar sebelum tahun 2023 ini, semua menyatakan Sunan Giri adalah keturunan Sadah Ba'alawi. Wajar, karena waktu itu kekuasaan Ba'alawi belum rontok atau belum rungkad atau belum muncul mujaddid dari Banten itu mengobrak-abriknya. Sekarang kita buka. Jadi versi dulu itu silsilah Sunan Giri itu katanya berdarah Uzbekistan, campak dari pihak ibu, tetapi ayahnya adalah keturunan dari Ahmad Al-Muhajir Hadramaut. Jadi masih Sadah Ba'alawi. Itu dulu. Karena siapa yang berani membantah? Ayo, terah-terah Wali Songo pada diem-diem baik. Tidak ada yang meneliti secara mendalam tentang jati diri mereka itu, karena sudah terpinggirkan tadi oleh kekuasaan Ba'alawi. Tetapi sekarang no way. Mereka punya kepercayaan diri, punya keberanian, punya kekuatan membongkar manuskrip, membongkar sejarah, membuka buku-buku, membuka kitab-kitab. Apa yang dilakukan Trah Wali Songo dari Sunan Giri ini? Ternyata mereka membentuk tim 8. Jadi tim 8 ini adalah tim investigasi. Awal mula penelusuran keluarga-keluarga Sunan Giri ini adalah ditemukannya kitab Serat Wali Sana yang ditulis oleh Sayyid Ibrahim Zainal Abidin Sunan Dalem. Kemudian ada juga informasi dari Malaysia bahwa kakeknya Sunan Giri yang bernama Maulana Ishak itu dimakamkan di Pulau Besar Melaka, Malaysia. Jadi ke sana mereka itu. Buku dibongkar-bongkar, kitab Wali Sana, ada keterangan Maulana Ishak dimakamkan di Malaysia, pergi ke Malaysia. Dicari-cari semuanya itu. Kenapa mereka begitu bersemangat? Karena semangat seorang anak mencari informasi leluhurnya. Anda juga pasti begitu. Anda yang tidak tahu Bapak itu akan bersemangat mencari keberadaan informasi Bapak kandung Anda di mana, itu pasti semangatnya luar biasa. Betul? Tim 8 ini yang terdiri dari para kiai-kiai Trah Wali Songo berkunjung ke Malaysia, Pulau Besar Melaka, Malaysia, di mana di situ ada makam kakeknya Sunan Giri yang bernama Maulana Ishak. Di Pulau Besar namanya Maulana Ibrahim. Kemudian di situ bertemulah dengan Syekh Humam Ad-Dasuki. Beliau itu peneliti sejarah dan silsilah para masyayikh yang dimakamkan di Pulau Besar Malaka. Dan Syekh Humam Ad-Dasuki ini sebelum bertemu dengan perwakilan Trah Wali Songo, yaitu Kiai Haji Hasan Ahsan Malik dan Kiai Haji Saiful Islam dari Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, beliau ditelepon oleh gurunya. Katanya begini, kamu akan kedatangan orang yang mencari kamu. Nanti kamu tunggu. Ternyata Syekh Humam Ad-Dasuki kedatangan para Trah Wali Songo tersebut. Dan Syekh Humam Ad-Dasuki pun mengerti maksud kedatangan para kiai itu. Yang intinya adalah menelusuri jejak atau silsilah nasab Sunan Giri.
Maka Syekh Humam Ad-Dasuki dengan keilmuannya memberikan informasi dan membuat suatu pernyataan kesaksian atau syahadah yang intinya adalah Sunan Giri adalah cucu daripada Ibrahim atau Maulana Ishaq yang nasabnya bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan beliau Ibrahim Maulana Ishaq itu dimakamkan di Pulau Besar, Melaka, Malaysia. Maka dari kesaksian Syekh Humam Ad-Dasuki ini kemudian menuju kepada Naqobah Irak, yaitu Naqobah Sadah Ashraf Irak. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berasal dari sana, dari Irak. Pengesahan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pun dari Irak, Naqobah Irak. Kemudian setelah melihat data-data Sunan Giri ke Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Naqobah Irak mengarahkan supaya menghubungi Naqobah Maroko, Naqobah Sadah Ashraf Maroko. Maka dari pihak Naqobah Maroko menanyakan, kok dari mana tahu ada ketersambungan dengan Maroko? Kami mendapatkannya dari serat walisana yang ditulis oleh Sunan Dalem bin Sunan Giri, cicitnya daripada Maulana Ishaq. Kemudian Naqobah Maroko menanyakan lagi siapa saja nama anak dari Maulana Ishaq itu. Maka pertanyaan ini dijawab oleh Kiai Haji Ilzamuddin, Pondok Pesantren Al-Fatih Kelampar. Yaitu pertama Said Ishaq, kedua Said Yakub, ketiga Said Khalifah Husain, keempat Maulana Maghribi, kelima Maulana Gharibi, keenam Syekh Waliul Islam. Maka setelah mendapatkan informasi tersebut, Naqobah Sadah Ashraf Maroko memberikan komentarnya. Hadzan nasab sahih wa mathbut indana. Jadi nasab ini benar dan ada pada kita. Jadi ternyata di Naqobah Maroko pun nama-nama yang disebutkan tadi ada di Naqobah Maroko. Nah, nyambung kan berarti. Jadi nasab Maulana Ishaq Pulau Besar Malaka itu memang tercatat di Naqobah Sadah Ashraf Maroko. Dan nasab Maulana Ishaq pun bersambung kepada Sultanil Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani. Maka dengan demikian tuntaslah sudah pencarian penelusuran silsilah Sunan Giri sampai kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di Naqobah Irak diakui, di Naqobah Maroko pun diakui ada catatannya. Jadi Trah Wali Songo ini akhirnya menemukan bukti otentik, valid, sahih bahwa nasabnya yang benar adalah tersambung lewat jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, dan kesananya adalah ke Musa Al-Kazim, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para kiai-kiai ini, Trah Wali Songo ini tidak main-main, mereka tidak bercanda, tidak mengarang-arang, tetapi memang melakukan penelitian fakta dan data. Beliau adalah Kiai Haji Hasan Saiful Islam, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Kemudian Kiai Haji Ilzamuddin, Pondok Pesantren Al-Fatih Kelampar. Kemudian Kiai Haji Abdul Hamid, Pondok Pesantren Nurul Huda Pasuruan. Kemudian Kiai Haji Muzawir, Pondok Pesantren Hidayatul Muttaqin Bangkalan. Kemudian Dr. Saiful Abdullah, Pondok Pesantren Nurul Ulum Bator Bangkalan. Kemudian Bapak Nur Khalis, Bapak Abdul Hanan, Pondok Pesantren Al-Ihsan. Kemudian Yahya Petapan Pamekasan. Jadi silsilah Sunan Giri ini referensinya adalah pertama kitab Serat Walisana, yang kedua Serat Panengan Tepas Darah Dalem Yogyakarta, ketiga manuskrip Parongpong Sumenep, keempat catatan Sumenep, yang kelima kesaksian Ahlul Balad Pulau Besar Melaka Malaysia. Ini yang mendasarinya kemudian sampai kepada Naqobah Irak dan Maroko. Dari dalam negeri dulu ditelusuri. Jadi dengan diakuinya nasab Sunan Giri ini oleh Naqobah Irak dan Maroko,
Maka kedua nakobah itu kemudian mengeluarkan syahadahnya, mengeluarkan sertifikatnya lah begitu, tanda ketersambungan diakui secara resmi karena di sana juga ada catatannya, nyambung. Wilayah, terima kasih. Siapa sih wilayahnya? Ya ini dia. Matan yang mana? Dari Syarif dari Nakibul Alami tetap kepada jenengan kali Pak Ainul Nuri. Mangkatan. Pak Ainul Nuri mangkatan bilang riki. Monggo. Syahadat atas nama Sunan Giri dari Nakobah Asrof Al-Iraq ini. Nakibul Asrof Al-Iraq. Ada tidak lengkap. Ya. Penyerahan lagi. Hah? Ngomong penyerahan lagi. Serah terima syahadah atas nama Maulana Ainuddin Sunan Giri dari Nakibul Alami, yang mana syahadah ini dari Nakib Asrof Al-Iraq dari Nakibul Alami kepada Ketua Himpunan Duriyah Sunan Giri yang ada di Gresik, dan juga Ketua Juru Kunci Makam atau yang masyhur dengan kaum Giri, yaitu Bapak Haji Ainul Nuri. Terima kasih, kami atas nama dari Himpunan Duriyah Sunan Giri dengan senang hati menerima, dan mudah-mudahan syahadah ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Sunan Giri sebagai duriyah daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ke Maroko dan Irak, para Trah Wali Songo ini pernah pula ke India, tetapi ke India tidak ada Azmat Khan, itu tidak ada. Tidak ada catatan, tidak ada ketersambungan, bahkan makamnya pun tidak ada. Jadi cukup adil para Trah Wali Songo ini menelusuri leluhurnya. Jadi akhirnya ditemukan ketersambungan nasab Sunan Giri ini sebagai berikut. Pertama, beliau Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri, putra dari Yakub Syekh Wali Lanang bin Maulana Ishaq bin Junaid bin Abdul Qadir bin Shu'aib bin Abdul Jabbar bin Abdul Razak bin Abdul Aziz bin Ahmad bin Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian bin Abu Soleh Musa Jangki Dausat bin Abdullah Al-Jili, kemudian bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Al-Hasan bin Al-Hasan As-Sibti bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah silsilah valid sahih yang diverifikasi berdasarkan data dalam negeri dan luar negeri, dan juga sudah melakukan tes DNA-nya lengkap, sudah pol-polan. Demikian, mudah-mudahan menjadi informasi yang cukup jelas bagi mereka yang masih mempertanyakan keabsahan silsilah Sunan Giri yang bersambung kepada Rasulullah lewat jalur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Musa Al-Kadzim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.